Situasi politik yang berkembang saat ini terus mendapat perhatian dari para netizen atau pengguna internet. Kita akan lihat apa komentar mereka yang disampaikan melalui akun Twitter. Ada pro dan ada kontra, itu biasa. Kita akan melihat. Yang pertama, ada ADMS. Ini, Jokowi terbukti tegas dalam kasus narkoba, dalam masalah kelautan, tapi dalam KPK Polri, Jokowi tersandra elit parpol. Kita harus kawal. Itu pendapat dari ADMS. Sementara dari Ernest Suhardono, jika sampai Polri dibiarkan menggerebek gedung KPK, tidak akan ada maaf untuk Jokowi. Semua keras, padahal dulu nih mereka pendukung dari Presiden Jokowi. Pakai amit-amit lagi. Pakai amit-amit lagi. Kalau ini kita lihat ada hashtag Save KPK. Selanjutnya, lagi yang juga tercantum atau ditulis oleh sejumlah netizen. Ini dia, Fadlizon. Waduh. Fadlizon ini menulis Kalau keberanian ini bersikap dan mengambil risiko dalam setiap keputusan, itulah yang ditunggu dari Joko Widodo sebagai presiden. Memang lebih enak jadi oposisi ya. Lebih enak. Memang. Lebih enak juga berbicara apapun. Fajrul Rahman ini gubernur independen satu-satunya di Indonesia. Bang Ahok ini membandingkan justru dengan Basuki Cahayapurnama yang menjadi gubernur DKI Jakarta. Sayang belum ada presiden independen. Ini semua sepertinya menyiratkan bahwa Presiden Joko Widodo tersandra politik, tersandra dalam partai pendukungnya. Satu lagi kita akan tunjukkan. Kita lihat selanjutnya dari Twitter, Pak Jokowi jangan kecewakan harapan dan dukungan rakyat waktu pemilu kemarin. Pak Komarudin menulis, kami semua ingat janjimu untuk bangun pemerintahan bersih. Ada Rizky Yuniarti yang mencari Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi sekarang, rakyat itu sedang butuh nih, kok Bapak diam aja. Itu yang disampaikan oleh para netizen. Tersandra politik sepertinya banyak menjadi ulasan yang ada di Twitter. Mas Junarto, tersandra apakah? Tapi sebenarnya saya menarik, ada tweet dari Budiman Sujatmiko yang menyatakan menjadi presiden, panglima tertinggi negara, tapi bukan pemilik partai, artinya punya handphone, punya baterai, tapi chargernya pinjem. Benar seperti itu posisi Jokowi saat ini? Seharusnya tidak benar kalau kita bicara secara sistem. Seharusnya seorang presiden tidak perlu menjadi seorang pemilik partai. Saya coba bandingkan dengan sistem presidensial negara lain. Apakah Obama adalah seorang ketua umum partai? Apakah George W. Bush adalah seorang ketua umum partai? Tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi kondisinya dengan saat ini di Indonesia? Ya, artinya apa? Ini masalah keberanian. Walaupun memang ada juga faktor sistemik. Kita mengenal sistem presidensial yang anomali ketika semua presiden terpilih, siapapun itu, harus berhutang budi kepada partai. Kenapa? Karena pilpres kita itu dilakukan sesudah pileg. Sehingga ada prasyarat yang mengatakan capres harus mengumpulkan 20 atau 25% kekuatan parpol. Itulah yang terjadi. Siapapun presiden dari awal harus kemudian berkompromi untuk mendapatkan dukungan 20-25%. Dan biasa apa sih bayaran balas budinya? Kabinet, BUMN, mungkin Kapolri, ditambah ketika kita tahu PDIP sebagai partai pendukung Pak Jokowi memang bukan milik Pak Jokowi, ditambah partai ini milik keluarga, sehingga derajat ketergantungannya pada sosok tertentu, dalam hal ini Ibu Mega, sangat besar. Nah, apakah kemudian ini tidak bisa kemudian diurai menjadi sesuatu yang dengan tradisi baru? Memang hanya bisa diurai ketika ada sebuah keberanian dari pemimpin. Ini yang sedang disindir, artinya peluangnya ada secara sistem walaupun sulit. Tapi minimal, seperti kata Fajrul, Ahok sudah membuktikan itu walaupun prosesnya tidak mudah. Apakah tekanan datang dari ketua partainya? Ini banyak orang yang bertanya-tanya bahkan berasumsi kalau menurut Anda. Ya saya pikir kita tidak bisa nafikan lah, ini bahasanya terang benderang. Orang mengkaitkan bagaimana Pak Jokowi memilih Budi Gunawan, itu kan bukan karena Pak Budi Gunawan memiliki sejarah dengan Pak Jokowi. Tapi jelas pernah menjadi ajudan Ibu Mega. Ini yang kemudian menimbulkan masalah. Dan akhirnya ketika sekarang kita juga melihat Pak Jokowi harus mengambil keputusan untuk menunda ataupun membatalkan, jelas sekali kok ada pernyataan-pernyataan dari Pak Surya Paloh, harus tetap dilantik. PDIP menyatakan harus tetap dilantik. Jadi jelas siapa kawan, siapa lawan di sini. Kepada Kompasioner di sini, inikah bentuk kompromi yang kebablasan dari Presiden Joko Widodo? Pak Alan, silakan. Ya, begini Mbak Siti. Ya, sebagai seorang presiden, nggak semua hal boleh bisa diucapkan dengan presiden. Makanya ketika Jokowi jadi presiden, dia jadi makin hemat bicara gitu. Makin hemat bicara. Ya, bagi saya ini masalahnya memang masalah emosi ini timbul ketika KPK Bambang Wijoyanto
ditangkap oleh polisi. Ya. Itu inti permasalahannya. Mhm. Kalau kita berpikir sedikit itu sistematis, Mhm. ini kan Pak Jokowi tidak ujug-ujug mengajukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Artinya menurut Anda? Bagi saya memang awalnya saya mengira KPK dan Jokowi bekerja sama dari awal. Awalnya Anda mengira, ternyata sekarang Anda merasa kecewa, merasa dikecewakan, Pak Alan? Saya nggak kecewa, saya nggak kecewa. Saya kecewanya KPK ini membuat emosi masyarakat Baik. makin tinggi. Ya, Justru nggak KPK beda, yang menurut Anda membuat pandangannya emosi agak masyarakat. berbeda. Ini ada pandangan berbeda dari Pak Alan. Kalau menurut Anda, saya ingin tanya langsung kepada dua, Pak Dhanil dan Pak Thamrin Sonata. Beranikah Presiden kita lepas dari tekanan ini? Pertama ke Pak Dhanil. Jadi saya mau tanya, itu kan ada satu prinsip yang paling sering dipakai oleh para negarawan, apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Filipina, Manuel, kesetiaan pada partai berakhir saat kesetiaan pada negara dimulai. Nah, ini apakah dalam hal ini hanya suatu prinsip yang tidak mungkin dipraktekkan atau bagaimana? Terus kalau memang bagaimanapun seorang pejabat seperti presiden tidak bisa lepas sama sekali dari partai politiknya. Oke. Tetapi saya kira itu ada batas-batasnya. Ada batasan. Misalnya soal balas budi dalam tanda kutip. Tetapi kalau dalam kasus seperti ngotot untuk mengangkat seorang calon Kapolri yang nyata-nyata sudah tersangka, itu bagaimana? Ini sangat mengherankan. Pertanyaan saya kepada Anda. Sesuatu di balik. Pertanyaan saya kepada Anda, Pak Dhanil. Anda yakin Presiden Jokowi bisa lepas dari tekanan dan juga kompromi dengan partai politiknya? Singkat saja. Ya, itu mungkin dia akan memakai tangan lain untuk itu. Ya, seperti tim 7 ini mungkin. Nanti kalau tim 7 sudah putuskan sesuatu, ya Jokowi bilang, wah ini kan saya sudah membentuk tim 7 ini. Dia sudah memutuskan demikian, saya percaya Pak apa Thamrin. yang mereka indikasikan, itu yang akan saya lakukan. Ada tanggapan lain dari Anda? Iya tadi sebetulnya letaknya pada keberanian ya Mas Yunarto. Saya setuju kok. Cuma artinya begini, Pak Jokowi ini kok jadi yaitu tersandra, lalu kemudian sekarang tampaklah kayak apa yang tadi dalam bahasa saya dalam tanda kutip agak kedodoran. Nah sekarang bisakah lepaskan itu? Bahwa dia dari Jawa, bahwa dia itu harus ngerti balas budi dan sebagainya. Ini yang mungkin sulit ya. Nah, kalau misalnya itu tadi gilih tangan atau pinjem tangan atau apa ya, barangkali itu lewatin 7 atau apa. Tapi bagaimanapun juga tadi, kalau sudah lepas dari sudah menjadi presiden, dia bukan milik partai lagi. Punya partai lagi, punya rakyat. Baik. Iya. Mas Oto. Iya, sulitnya ketika kita berada dengan ekspektasi publik, kadang-kadang publik bukan hanya ingin melihat output, tapi ingin melihat peran yang menarik yang dimainkan pada saat proses. Peran yang menarik, Ya, itu kita yang dilihat masyarakat. terlalu lama melihat presiden yang tersandra oleh parpol, bukan hanya pada saat sekarang dituduhkan pada Pak Jokowi, tapi itu dicerminkan pada saat pemerintahan Pak SBY. Sehingga antitesanya adalah publik menginginkan ada pemimpin dalam tanda kutip koboi secara politik yang berani mendekonstruksi. Jadi bukan outputnya saja. Itulah yang menyebabkan kenapa Ahok menarik perhatian publik secara luar biasa, karena beliau memilih peran koboi dalam menjalankan proses untuk kemudian melepaskan diri dari sandera politik. Beliau melawan langsung keluar begitu, dan itu memang sangat menarik untuk dinikmati ya dalam prosesnya. Pak Jokowi, saya harus mengatakan kalau kita pelajari dari zaman di Solo, dari zaman kemudian di Jakarta, memang tidak pernah konfrontatif, tetapi saya masih berharap di Jakarta berhasil dibuktikan, berhasil menghandle para DPRD. Sekarang sayangnya ini belum berhasil, mungkin prosesnya panjang. Artinya apa? Kita nanti bahas artinya, saya juga. Tetap bersama kami di Kompas TV.